itu hidayah itu adalah untuk dzahirut taqwa. Kalau nihayah bidayatul hidayah dzahirut taqwa, nihayatul hidayah batinut taqwa, fatwa batin. Untuk dzahirut taqwa itu terbagi menjadi dua. Satu, melakoni perintah. Dalam menjalankan perintah kita tidak mungkin bisa melaksanakan perintah, tidak mungkin terrealisasikan kecuali ketika kita mau muraqabah, mau meneliti apa yang diperintahkan Allah kepada kita pada detik ini, pada waktu ini. Selalu teliti, selalu muraqabah datang perintah ya Allah. Dalam muraqabah niku winginane Imam Ghazali ndhawuhaken tentang wiridan sing mulai menjutaken wiridan mulai kula lan panjenengan tangi apa yang harus dilakukan sampai awake babuk maneh. Mulai wis tengah-tengah babuk serenek konsentrasi lakoni nang kono. Lah niku kedah dipun teliti-teliti, kedah dipun sesuaikan kalian porsi kula lan panjenengan. Mulai subuh tangi harus apa terus niku. Kemudian itu sebagai perintah. Nah, sebagai perintah niku terus pinginane dalam matur dari semuanya perintah itu, walaupun toh pertama kali hanya untuk mendapatkan pahala, tapi di balik niku ada hikmah, ada tujuan, ada maqasid yang bisa ditaakulkan, bisa dirahasiakan, bisa dilogikakan. Contoh, kita diperintahno sholat. Dalam sholat diperintahno maca Fatihah. Setiap satu rakaat satu. Berarti yang wajib 17. Kalau gitu kita wajib maca Fatihah ping 17. Ketika maca Fatihah ping 17, ini merupakan perintah Gusti Allah. Terus diteliti apa hikmah di balik Fatihah, apa rahasia Fatihah. Di antaranya kita di dalam Fatihah baca bismillah, niku jangan nangen maknane. Bismillah itu artinya apa? Kita suruh merasakan, suruh meresapi bahwa segala sesuatu apapun tidak akan pernah terjadi kecuali pertolongan Allah. Itu bismillah itu kan dengan pertolongan Allah. Apapun tidak akan pernah terjadi kecuali dengan takdirnya Allah. Nah, sehingga dengan adanya bismillah ini kita jangan putus asa di dalam melakukan sesuatu, tetap kita minta tolong kepada Allah. Dan apapun yang terjadi kepada diri kita, kita harus menerima, karena itu juga takdir Allah. Tidak mungkin terjadi tanpa takdir Allah. Ini gampang gitu. Jadi di samping kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, tidak pernah kita merasa lebih unggul daripada orang lain, karena semuanya niki gawenane pangeran. Semuanya niki ciptaane Allah, semuanya niki kehendak Allah. Api elek tapi yang mengendaki satu, sama, podo kabeh. Cara gampangan kaya kula lan panjenengan mbuh sugih, mbuh melarat, mbuh
nombor tuwek di dalam undangan kabeh satu sama-sama undangan. Berarti gak enek lebih kemuliaan. Yes. Iki datang bismillah. Lalu kita meresapi dengan Ar-Rahmani. Kita yakin dalam Rahman itu artinya Allah menyayangi di dunia yang disayangi Allah tidak terfokus, tidak dibedakan antara ras, suku, agama dan budaya. Kabeh oleh Allah dikasih penghormatan, dikasih kemuliaan, dikasih kenikmatan, dikasih rahmat. Kabeh musuke melarat, bu ahli ibadah murah padha dikai. Niki urusan Rahman. Sehingga di dalam masalah Rahman ini kita tidak perlu merasa lebih berhak daripada orang lain. Wong Islam lebih berhak daripada wong kafir, daripada non Islam. Tidak, sama saja. Urusan dunia. Baru yang beda adalah urusan rahim. Kasih sayangnya Allah di akhirat. Nah, kasih sayangnya Allah di akhirat, wa amal ladzina kafar wa amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa amal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Kalau orang-orang yang iman dan amal soleh nanti tempat singgahnya akan surga. Sedangkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat dosa, tempat singgahnya di neraka. Ini urusan di akhirat, urusan agama, ini urusan akhirat, urusan kita dengan Allah, bukan urusan dengan manusia. Karena urusan kita dengan Allah Ta'ala dan semuanya niki masih spekulasi. Karena innamal a'mal bi khawatimha. Amal niku sing di reken, amal niku yang diperhatikan, sing dianggap adalah yang akhir. Niki spekulasi kula lan panjenengan tegriku. Walaupun sekarang itu orang itu ahli maksiat, walaupun orang itu nakal, walaupun orang itu dablek, tapi bisa-bisa tidak bisa kita vonis niku neraka. Karena innamal a'mal bi khawatimiyah. Sebab ketika Allah Ta'ala menghendaki kemudian dia tobat langsung dadi wong baik, bisa. Sak pirang-pirang wong asale nakal, wong asale ndablek terus dadi wong apik, bisa. Ketika dia itu menjadi orang baik, Allah Ta'ala dawuh, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang tobat, wa amila amalan salihah, dan ngamalnya amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kejelekannya itu disulap menjadi kebagusan. Masya Allah. Jelas jawab ini kita gak bisa nambah nombong. Karena sekalipun dia itu sekarang jelek, sekalipun dia itu sekarang dablek, sekalipun dia itu ora gelem salat, ora tau sekepet, tapi mungkin sih proses. Dan kita tidak bisa merasa lebih baik menjamin kita masuk surga. Karena apa? Kita pun spekulasi. Kita sekarang baik, mau melakukan sholat, mau ibadah, tapi belum tentu nanti di akhir kita adalah dalam keadaan husnul khotimah. Kita harap kita husnul khotimah, namun berharap tetap kita berharap husnul khotimah, namun belum, tidak ada jaminan.
Kenapa? Karena kayak para sisa itu pengasuh pondok pesantren, santrinya 60.000 iso terbang kabeh. Apa yang terjadi? Akhirnya ya pelecehan seksual, pembunuhan dan mabuk. Matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal sudah pengasuh pesantren. Santrinya 60.000, iso miber kabeh. Makanya kalau sekarang banyak pelecehan dari pengasuh kepada anak didiknya, itu mengulang masa lalu. Mengulang masa lalu kan sudah pernah terjadi. Lagi tak mengulang masa lalu ngoten mawon. Sudah pernah terjadi. Apalagi santri-santrinya enggak seperti dulu bisa terbang semuanya. Ini di antara nih. Masya Allah. Berarti kalau kita dikasih uang, dikasih bondo, dikasih bisa berjalan, dikasih kesehatan, dikasih koper, ini merupakan rahmat. Sama dikasih kesehatan, bisa melaku, bisa turu, bisa sholat, bisa puasa, dan ini rahmat. Masih sebatas rahman. Baru itu akan menjadi rahim manakala kau jadikan kebaikan, manakala kau jadikan ibadah, manakala kau jadikan sholat berjamaah dan lain sebagainya, itu baru nanti akan menjadi rahim. Niki saka bismillahirrahmanirrahim mawon. Nah, setelahnya kita tahu artinya itu, jadikanlah sikap akhlak kita. Yang paling penting itu jadikan akhlak. Bahwa kita ketika di dunia ini kita acuh, nggak gampang meremehkan orang. Dan kita menganggap di dunia ini punya hak yang sama. Kewabih punya hak podo di dunia ini, tidak dibedakan. Dan urusan akhirat itu urusan urusan pribadi kita dengan yang Maha Kuasa. Tidak usah melibatkan orang lain, dan orang lain kita ajak, kalau mau nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksakan. Kan itu urusannya sendiri-sendiri. Andai kata mereka masuk neraka, kita juga nggak rugi. Dia masuk surga, kita juga tidak beruntung. Yang urusan antara kita dengan Allah, urusan pribadi-pribadi, nggak usah kita paksakan dan nggak usah kita marah-marah kalau ada orang tidak jamaah nggak mau, tidak ibadah nggak mau. Ya sudahlah, ya. Ini urusannya dewe-dewe kok. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah, ya sudah. Pilihannya itu ya sudah, ngeten mawon. Kenapa kita harus benci? Kenapa kita harus marah? Ngeten. Sampai gawakno pentung barang, nah opo? Kita sendiri masih belum pasti. Dan setelahnya itu alhamdulillah. Setelahnya alhamdulillah kita bisa meresapi semua pujaan kita terhadap siapapun atau orang lain memuji kepada kita, kita muji kepada Allah, Allah memuji kepada kita, Allah memuji kepada makhluknya, memuji kepada nabinya dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Itu secara hakikatnya lillah, hakikatnya milik Allah semuanya. Berarti kalau kita muji kepada Allah, hakikatnya yang muji kepada Allah adalah Allah, yang dipuji juga Allah. Loh kenapa? Kita enggak bisa muji kalau tidak dijadikan Allah untuk bisa memuji. Kita tidak bisa memuji kalau tidak ditakdirkan untuk memuji. Berarti kapan kita memuji? Karena ditakdirkan oleh Allah, dijalankan Allah untuk memuji. Berarti yang hakikatnya yang memuji adalah Allah, yang dipuji adalah Allah. Berarti yang memuji dengan yang dipuji sama. Sama. Sebaliknya kalau dimaki-maki ya juga seperti itu. Ngerti ya?
Yang memaki-maki, yang dimaki-maki juga Allah. Makanya kita jangan memaki-maki kepada orang. Sampai memaki-maki kepada orang, hakikatnya juga memaki-maki kepada Allah. Kenapa kok bisa maki-maki kepada Allah? Karena mereka itu juga ditakdirkan oleh Allah, dilakukan oleh Allah, dijalankan oleh Allah. Makanya cerita ini Nabi Nuh disebut dengan Nabi nangisan. Ini gara-gara memaki-maki kepada anjing. Ketika ada di kapalnya Nabi Nuh, semuanya binatang diperintahkan tenang dan sementara tidak boleh untuk bersetubuh. Jika oleh bersetubuh, lah kok, masya Allah, kok asu niku ngelakoni dan kemudian dilaporno karo kucing. Akhirnya Nabi Nuh marah. Si asu niku ditimbali dilok-lokno karo Nabi Nuh. Diseneni. Ketika diseneni asu niku balik matur nang Nuh. Ya Nuh, ya Abdul Ghaffar, jeneng Abdul Ghaffar. Zaman tani li nafsi amli man nakosoni. Sampean ngelokno aku niku lho. Niki karena dadi aku, karena aku apa karena yang mengukir aku. Kalau karena saya Nuh, maaf. Saya tidak bisa apa-apa. Kalau bisa saya akan menjadikan saya yang lebih baik daripada kamu. Akan saya desain lebih hebat daripada kamu. Kalau bisa, akan jadikan perbuatan yang lebih baik daripada kamu Nuh. Tapi kalau kamu maki-maki saya karena yang mengukir saya, yang menjalankan saya, ketahuilah yang mengukir saya juga yang mengukir kamu Nuh. Yang menjalankan saya juga yang menjalankan kamu, Allah. Akhirnya Nabi Nuh ketika ingat selalu nangis. Makanya Nabi Nuh, Nabi nangisan. Pan ingat nangis, pan ingat nangis. Loh ini gitu. Makanya jangan memaki-maki kepada siapapun. Kalau kita memaki-maki kepada orang lain, hakikatnya kau memaki-maki kepada Allah. Karena dia tidak akan bisa jelek, tidak bisa apa, kecuali dijadikan oleh Allah. Loh ini. Alhamdulillah. Yang sehingga ketika kita dipuji tidak akan pernah merasa bangga, tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa baik, karena kita tidak merasa punya kebaikan, tapi yang punya kebaikan adalah Allah. Boleh kalau diteruskan, Rabbil Alamin. Kita harus yakin sing ngatur kabeh Gusti Allah. Sing kafir ya pangerane Gusti Allah, non Islam pangerane Gusti Allah, wong Hindu pangerane Gusti Allah, wong Nasrani pangerane Gusti Allah, wong Yahudi pangerane Gusti Allah, wong Buddha ya pangerane Gusti Allah, Protestan juga pangerane Gusti Allah. Semuanya pangerane niki, pangerane wong alam niku Gusti Allah. Makanya jangan sekali-kali kau mengatakan ada pangeran sakjane Gusti Allah, pangerane wong Yahudi Uzair kafir. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa pangeran orang yang Nasrani adalah Isa, kafir dengan sebagai orang Islam bisa murtad dari keislaman. Orang Islam meyakini pangeran wong Yahudi ini ya Gusti Allah, pangeran wong Nasrani ya Gusti Allah, pangeran wong Hindu bukan Brahma Wisma. Terus apa nih? Brahma Wisma? Apa? Apa Pak? Siwa, Brahma, 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 Krishna, Siwa. Nggak boleh murtad. Kita yakin pengiran wong Hindu niku ya Gusti Allah. Karena apa? Tidak ada Tuhan selain Allah yang menengarani semuanya alam itu adalah Allah. Berarti itu dikehendaki oleh Allah. Jadi orang Hindu dikehendaki oleh Allah. Jadi orang Nasrani dikehendaki oleh Allah. Maka kita alhamdulillah. Andai kata kita dilahirkan di daerah Hindu, orang tua Hindu, mungkin kita juga akan jadi orang Hindu. Dan kita lahir di Blitar, lahir dari rohimnya sang abah
sang ibu, gak ada pesanan, gak ada program. Apa jenengan kan di program? Kata metu kok lahir sang koyo menjadi anake bapak ini, dadi mboke anake mboke. Gak ada. Tempatnya di Blitar juga gak ada. Dan mungkin ma'udzubillah umpama panjenengan iku lahir di Bali, di daerah wong Hindu, bapak Hindu, mbok Hindu, jadi Hindu. Ini urusan nasib itu aja. Mungkin ketika panjenengan bapak ini ku wong Buddha, mboke wong Buddha terus di daerah Buddha kono misalnya di daerah India kan akhirnya piye? Bapaknya wong Buddha. Akhirnya jenenge dadi wong Buddha. Makanya kita ketepatan dadi wong Islam kaya ngeten iki, syukurlah kita dilahirkan di daerah Islam, ayahnya muslim, ibunya muslimah, akhirnya kita menjadi muslim. Ini tidak pesanan loh Pak. Tidak ada program. Tidak pilihan, kita tidak pernah kita memilih hidup di Blitar, tidak pernah. Juga gak pernah milih bahwa bapak saya itu, ibu saya itu gak pernah milih. Itu memang pilihannya Allah. Gitu kan? Nek iso piye dadi bapake dadi anake Pak Harto kan. Oke. Iso milih. Lagi. Bukan pilihan Pak. Mulane panjenengan kudu menyadari mereka itu bukan pilihan. Mereka itu dadi wong Hindu bukan pilihan, dadi wong Nasrani bukan pilihan, bagi wong Yahudi bukan pilihan. Kenapa? Ditakdirno karo Gusti Allah dadi anake wong Yahudi, dadi anake wong Nasrani. Tidak pilihan mereka. Nggih, masyaallah. Kita dadi wong bodoh mergo apa? Bapak ora nyekolahno. Dan kita menjadi anake bapak kita itu ora pilihan. Lha Pak, kok aku ben dadi anake sampeyan, akhire gak di sekolah ora ngajekno akhire koyo ngene niku gak pilihan kita. Wis pilihan Gusti Allah. Mulane sik gelem ngaji, sik gelem ibadah sing ngeten iki syukur. Nah, niku terus jadikan akhlak, Pak. Jadikan akhlak semacam itu. Sehingga tidak gampang adu taat, selalu ngeremehkan orang, lebih rasa luwih apik, luwih mulya. Langitmu sapa kowe? Ngoten ya. Wis. Niku di dalam sisian niku terus mari ngoten. Apa mana dikai maliki yaumiddin. Waduh takut. Yang memiliki urusan akhirat, urusan kiamat semuanya niku Gusti Allah. Kita gak bisa apa-apa. Menolong kepada orang lain saja gak bisa, Pak. Karena iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karenanya hanya Allah yang kita isakan dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan ideologi. Kita isakan dengan zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadanya, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Berarti di sini ingin laksanakan, lek panjenengan buktikan, jadikan akhlak. Wa iyyaka nasta'in,
tidak kepada selainnya Engkau. Ini buktikan jangan sekali-kali kita sambat kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita minta bantuan orang lain. Jangan sekali-kali kita curhat permasalahan kita terhadap orang lain. Toh mereka tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Toh mereka tidak bisa menolong kepada kita. Tapi curhatlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Sambatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan memenuhi. Niscaya Allah akan menyembadani dengan jaminan ud'uni astajib lakum. Walaupun di dalam penolongan ini nanti Allah akan menugaskan siapa saja, terserah. Niki iya kana dua iya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, betapa sulitnya hidayah dari Allah, ilmu dari Allah. Sampai kita diperintahkan selalu minta kepada Allah setiap hari itu 17 kali. Tunjukkanlah padaku ya Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang tidak bengkok. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang tersesat, selain jalannya orang-orang yang dimurkai, niku dadekno akhlak. Kita selalu mengharapkan hidayah dari Allah, mengharapkan petunjuk dari Allah. Makanya jangan sekali-kali kita putus asa untuk belajar dan belajar, mengaji dan mengaji kepada siapapun, agar supaya kita selalu mendapatkan hidayah kepada Allah dari Allah, dengan selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi jangan hanya berdoa saja, usahakan Undungan tunjukkan, tapi kan ngaji ora gelem, kon belajar ora gelem, yo piye dipine Ngoten. Ini penting. Kembali laptop. Nah, ya kembali laptop. Tadi bidayah tersebut adalah perintah. Yang kedua adalah larangan, yaitu menjauhi larangan. Larangan itu ada dua. Ada larangan secara lahir, ada larangan secara batin. Dan larangan-larangan yang secara lahir itu akan bisa diterjang ketika kita sudah punya penyakit untuk mendapatkan, kita melanggar larangan secara batin. Makanya untuk kismus sani dari bidayatul hidayah giniku ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Maksiat itu ono lahir, ono batin. Nah, yang kita bahas di sini adalah maksiat yang batin. Kemarin kita telah mengetahui bahwa maksiatnya batin